Jadi misalnya dunia berakhir dan manusia nggak bisa makan karena sumber makanan yang nggak ada, ini tuh layak makan untuk manusia. Yikes, you always want to eat your brother's food. Nah, here baby. Nope. Bundar kamu, Spikey. Nah, dia sepertinya lagi sakit guys, mau diare. See, you can't even poop anymore. Don't force it, it's not. Kayaknya udah waktunya Pipo dibawa ke dokter. Sampai sih? Aduh, I'm not ready yet. Aku belum siap, belum mandi. Ya, oke, ya udah nggak apa-apa. Ini aku lagi ngisi pasirnya Pipo sama Spikey. Bentar lagi groomer mereka mau nyampe karena hari ini jadwal mereka mandi, potong kuku, sikat gigi. Dan ya udah, mendingan aku siap-siap sambil kalian nunggu, kalian pantau kegiatan mereka aja dulu. See ya. Sekarang aku mau bersihin tempat poopnya Spikey dan Pipo. Ini penting banget dilakukan guys, minimal seminggu sekali. Dan ingat, saat kalian ngebersihin baknya kucing atau anjing kalian, pasirnya nggak boleh didaur ulang. Harus bener-bener kalau saat setelah penyucian, yang bekas walaupun baru diganti harus dibuang. Karena kalau kalian mendaur ulang, nanti bahayanya akan ada bakteri dan kumpulan hal lain yang kita nggak mau ada. Oke, let's wash. Kan guys, walaupun kelihatannya bersih, ternyata tadi ada bekas-bekas poop dan pipis mereka, which is gross. Oke, kita pakai sabun, terus gosok deh. Sebenarnya ada yang lebih bagus daripada bak poop yang aku punya ini, yaitu bak poop yang stainless steel. Karena stainless steel itu tidak membiarkan bakteri berkembang biak. Tapi aku masih memiliki yang plastik. Kalau di kantor, kucing-kucing kantor aku udah pakai bak poop yang stainless steel. Tapi nggak apa-apa lah, di rumah aku kan lebih sering dicuci, lebih sering diganti pasirnya. So, it's okay selama kalian memikirkan hygiene. Tapi lebih baik kalau kalian membeli bak poop yang stainless steel buat kucing-kucing kalian. Luar dalam ya guys, di scrub. Nggak hanya bagian yang terlihat aja. It's clean. Nah guys, biasanya aku nggak elap sampai kering, aku jemur di matahari, bakterinya tambah mati, dan biarin kering secara alami aja. So, sekarang kita jemur. Gini sih. Ini adalah kamar mereka yang tidak pernah aku kunci. Mereka boleh lari-lari di sekitar rumah aku, tapi nggak boleh keluar. Mereka itu kucing indoor, bukan kucing outdoor. Dan ini cat tree mereka. Jadi kucing itu memiliki insting untuk manjat dan juga mengobservasi dari ketinggian. Jadi penting sekali di rumah kalian memiliki cat tree atau at least sesuatu yang tinggi supaya mereka bisa climbing gitu, karena ini juga lebih bagus buat perkembangan otak mereka, karena mereka jadi merasa memiliki environment yang tidak hanya luas secara horizontal tapi juga luas secara vertikal gitu. Nah, satu hal lagi ini aku ingin kalian bayangkan ya. Aku sangat tidak percaya bahwa binatang, mau itu binatang liar atau peliharaan, itu boleh dikurung.
Makanya aku tidak memiliki kandang buat Pipo dan Spiky karena binatang harus bebas. Mungkin kalian ingat waktu pandemi sempat ada postingan tentang sebuah ikan paus yang selama seumur hidupnya, yaitu 50 tahun, stuck di dalam kolam berenang. Bayangin, panjang mereka bermeter-meter, tapi seumur hidup mereka hanya mengelilingi satu kolam kecil untuk selamanya. Sama seperti manusia, bayangin kalau kita stuck di ruangan mungkin 4 kali 4 meter untuk selamanya dan tidak boleh pernah keluar. Dan itulah dunia kita. Nggak adil kan? Jadi janganlah memperlakukan hewan peliharaan kalian seperti itu. Sama seperti manusia harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan kebaikan dan kasih sayang, binatang pun apapun hewannya, mau itu kucing, anjing, menurut aku hewan apapun harus diperlakukan dengan baik. Jadi aku harap kedepannya Indonesia bisa memiliki UU yang lebih jelas tentang hak binatang. Kenapa aku pilih mainan ini? Biar menstimulasi motoric skills mereka. Ini juga biar mereka nggak pernah sedih, depresi, atau bosan. Dan katanya sih kucing suka space yang kecil dan bersudut gitu. Walaupun ini nggak bersudut, ini kayak tunnel. Mereka happy banget biasanya kalau main kejar-kejaran lewat sini. Dan biasanya malam-malam kalau aku ada waktu dan nyampe rumah nggak terlalu malam, aku main ini sama mereka. Sampai sekarang sih Spiky tetap lincah banget ya. Yang nggak terlalu lincah itu Pipo. Pipo udah nggak terlalu suka main gini-gini. Dia lebih suka kejar-kejaran sama Spiky. Ini kayaknya jarang mereka mainin yang ini. Tapi dulu waktu Spiky masih kecil dia suka banget main bola-bolaan ini. Dan ini biar untuk garuk-garuk supaya kuku mereka tuh terkikis. Terkikis nggak sih? Ya, it's like they're filing their nails di sini. Walaupun furniture aku udah pada hancur ya guys, nanti aku tunjukin. Nah, mereka juga punya kamar mandi mereka sendiri. Jadi kalau grooming mereka di sini. Dan sebenarnya grooming kucing itu nggak boleh sering-sering. Kecuali mungkin kucing ras ya, aku nggak tahu. Tapi kan kucing aku kucing-kucing kampung premium. Jadi rekomendasinya itu sebenarnya per 6 bulan. Tapi kalau aku per 3 bulan. Karena suka banget nyiumin mereka kalau lagi wangi sabun. Nah, tumben dia lagi mainin atau lagi tidur. Guys, pikirin aja. Sebagai kucing, kalau kita ngelihat evolusinya, mereka kan di alam. Kalau minum air kan pasti dari sumber air yang ngalir. Sama dengan sebenarnya kucing yang dipelihara di rumah. Jangan pernah ngasih kucing kalian air, walaupun air itu air botol, ke dalam mangkuk dan berekspektasi mereka akan mau minum. Penting banget kalian membeli water fountain seperti ini, karena kucing prefer minum air putih dari sumber yang mengalir. Karena secara evolutionary atau secara insting mereka akan berpikir, oh ini dari sumber mata air yang fresh. Tuh. Yeah, hydrate baby, you're camera shy. By the way, aku mau nanya kalian setuju nggak sih Pipo itu mirip tree kangaroo atau kangaroo pohon? Wait a minute, who are you? Karena dia tuh besar banget dan berotot, lean. Kayak mami yang badannya lean. I'll take you to the doctor soon, don't worry. I love you. Iya, I know you're hurting. Nah, another fun fact guys, kucing itu tahu nggak? Kucing itu sebenarnya tidak pernah mengeong kepada satu sama lain. Saat kucing mengeong itu biasanya bentuk cara komunikasi mereka kepada manusia atau hal lain. Jadi Pipo ngeong itu tuh bukan berusaha bicara sama Spiky, tapi mungkin kalau asumsi aku dia sedang mengindikasi bahwa dia kesakitan. Don't worry, 1 jam lagi kamu ke dokter. Nah, pada umumnya kan orang kalau ngisi litter box pakai yang pasir. Yang pasir memang biasanya lebih murah, terus lebih gampang ditemukan. Tapi masalah dengan tipe litter pasir itu tuh berdebu, terus it harbors bacteria and it smells, jadi gampang bau. Dan percaya nggak percaya, dulu Pipo sama Spiky pernah kutuan, dan itu karena bakteri di dalam litter box yang pasir yang akhirnya somehow berubah menjadi kutu dan bikin kulit mereka kutuan dan jamuran gitu. Nah, dia sepertinya lagi sakit guys, mau diare. But it's okay, he's my child. Yeah. See, you can't even poop anymore. I'm gonna take you to the doctor soon, okay? Kata siapa nggak bisa? Don't force it. It's not. It's okay. I love you. You're my baby. Kamu ganggu aja, Pipo. Dah. Help dulu, Mami
Mami lagi masih. Nah, tapi kucing memang cenderung lebih suka pasir atau litter yang bentuknya pasir. Tapi aku kasih tahu kepada cat lovers dan animal lovers di luar sana, lebih baik kalian menggunakan pellet atau tofu kayak gini. Kenapa? Pertama, biodegradable. Dua, baunya nggak separah pasir. Ketiga, it doesn't harbor bacteria and dust. Dan kalau kucing atau binatang peliharaan kalian baru aja di steril, ini tuh jauh lebih aman buat mereka karena tidak nempel ke kulit mereka atau bekas operasi mereka. Sedangkan kalau pasir itu tuh bisa nempel ke bekas operasi mereka atau open wound mereka sehingga menjadi infeksi. So, memang ini mungkin penyerapannya nggak secepat pasir, tapi it's so much better. Dan aku jelaskan sekali lagi, kalau dalam keseharian kalian nggak apa-apa untuk buang pasir yang kotor dan isi dengan yang baru. Tapi seminggu sekali pasirnya tuh bener-bener harus dikuras sampai bersih, dibuang dan digantikan dengan litter tofu yang baru. Jelas ya fakta-faktanya nih. Dan ada yang bilang bahwa litter box itu harus dibersihkan 2 kali sehari. Tapi kalau di rumah aku, kalau kotor langsung dibersihin karena aku nggak mau bau. Nah guys, mungkin kalau orang-orang kadang-kadang ninggalin makanan di luar gitu aja. Kalau kucing-kucing aku ada schedule makan, yaitu jam 5:30 pagi, jam 1 siang, dan jam 9 malam. Kenapa? Biar mereka nggak overweight dan nggak makan seenaknya. Seperti kalian bisa lihat di depan aku tuh dari dulu selalu sangat mementingkan human grade cat food. Apa itu artinya? Jadi misalnya dunia berakhir dan manusia nggak bisa makan karena sumber makanan yang nggak ada, ini tuh layak makan untuk manusia. Kenapa aku kasih human grade cat food? Karena banyak sekali makanan kucing di luar sana yang sebenarnya komposisinya itu nggak bagus buat mereka dan tidak sepenuhnya protein. Banyaklah bahan-bahan tambahan yang buruk untuk kesehatan mereka. Nah, selanjutnya cenderung orang kalau ngasih makan kucing mereka tuh hanya makanan keras. Itu sebenarnya sangat tidak baik buat kucing kalian. Kenapa? Apalagi untuk kucing laki-laki, kalau seumur hidup mereka hanya makan makanan keras, dalam jangka panjang mereka bisa gagal ginjal karena kurang mengkonsumsi air atau liquids gitu. Nah, kucing kan kurang suka minum nih, jadi mereka harus ditambahkan asupan atau sumber airnya dari makanan-makanan basah. Kebetulan Pipo perutnya agak sensitif, jadi lagi aku campur makanan kerasnya sedikit supaya mereka tetap mengunyah yang bagus buat jaws mereka, buat rahang mereka, buat gigi mereka, tapi dicampur makanan basah. Dan porsinya pun sangat aku jaga karena aku nggak mau mereka kebanyakan makan. Hey, she always want to eat your brother's food. Nah, here baby. No. Ini demi kalian nih aku ngasih makannya kayak gini. Biasanya aku taruh dulu di piring di dalam, baru mereka makan. Dia lagi sakit makanya mau makan. Tapi nggak apa-apa. Kucing itu nggak bisa memproduksi omega 3 dengan sendirinya. Jadi penting banget dikasih suplemen fish oil kayak gini yang mengandung omega 3 biar asupan gizi mereka terpenuhi. Jadi ingat 3 poin yang sangat penting. Nggak boleh kasih makanan kering terus. Harus kasih makanan basah yang sebaiknya human grade agar tidak tercampur bahan-bahan yang bahaya untuk mereka. Dan ketiga, berikan suplemen seperti fish oil ini yang mengandung omega 3 untuk memperkuat ketahanan tubuh mereka. Bundar kamu, Spiky. She's like, so what? Bundar. Dan ingat ya guys, makanan basah kayak gini nggak boleh kalian taruh di luar terus tunggu sampai kucing kalian datengin. Harus di-schedulein karena kalau makanan basah gampang basi. Jadi kalau kalian taruh di luar berekspektasi kucing kalian akan makan itu dalam 1 hari, ya itu bakal beracun juga makanan mereka karena terkontaminasi. Okay, enough, you've eaten too much. Nah, kalau snack-snack kayak gini maksimal hanya boleh 2 sehari. Jadi biasanya aku kasih kalau lagi di rumah jam 9-an, sorenya ya jam 3, jam 4-an. Good boy, delicious. Delicious, eat from mommy's hand. Good boy. Spiky snack.
since your brother ate less, you can have more. Yeah. Yeah. My baby's so beautiful. Kata dokter dulu, dia itu memang akan kecil selamanya. Dia udah 1 tahun lebih, umurnya 1 tahun 3 minggu, tapi udah segini max besarnya. Kangen Mami. Kucing paling cantik sedunia. Right? Bulat kau, bulat. Lucunya, mereka itu lebih suka main sama kabel handphone dibanding mainan mereka sendiri. Nah, sebelum aku tidur guys, biasanya ini yang aku lakukan. You're so cute. Mini. Perutnya. Oke, guys. Kayaknya udah waktunya Pipo dibawa ke dokter. Jadi dia akan dianterin sama Salsa ke dokter untuk ngecek pencernaannya dan kira-kira ada masalah lain atau enggak. I think this is where we'll end it today. Aku harap berguna untuk para cat lovers dan pemelihara hewan di rumah. Please take care of your pets. Jangan hanya sayang sama mereka untuk sebulan, 2 bulan, 1 tahun pertama terus dilupakan. Mereka itu ada dalam bagian hidup kita mungkin hanya sementara, tapi bagi mereka, kita ada di hidup mereka untuk selamanya. So love your pets and treat them right. Kamu stress syuting. Maafin Mami. Maafin Mami. Forgive Mommy, okay? I love you so much. I love you so much. Yeah! If you like what you see, don't forget to like, share, and subscribe.